Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kuliah hukum kelautan. Di halaman 6 ini kita akan membahas tentang kelautan. Apakah itu yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kecelakaan yang terjadi di laut dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan laut, beserta kewenangan Mahkamah Pelayaran. Dan juga bagaimana kalau kita misalnya mendirikan perusahaan angkutan laut nasional, apa saja yang diperlukan. Kita mulai dari pertama, ada 4 hal yang menjadi tanggung jawab kelautan, yaitu di beberapa unsur itu adalah yang pertama syah bandar, kemudian nakhoda, pemilik kapal, dan ABK. Dan tentu yang tidak kita inginkan mungkin terjadi kecelakaan laut. Kecelakaan laut itu ada 4 kecelakaan. Yang pertama tenggelam, terbakar, tubrukan, dan kandas. Dan kemudian kalau untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan kecelakaan laut, itu ada human error, kondisi kelaikan kapal, kondisi cuaca, dan kelalaian aparat pemerintah di pelabuhan. Saya ingat bahwa dulu ketika masa-masa saat mau mengadakan pelaksanaan sebelum Ramadan tiba, kebiasaan di Aceh yang waktu itu adalah kapal yang tenggelam adalah kapal gurita, itu disebabkan hal-hal yang di dalam laporannya itu dituliskan ada kondisi kelaikan kapal, kondisi cuaca, dan tentu juga terdapat kelalaian aparat pemerintah di pelabuhan. Karena biasanya kecelakaan yang terjadi di laut itu berdasarkan hal-hal ini. Biasanya kelaikan kapal artinya kalau kapal ya kita misalkan daya tampungnya hanya bisa 100, kemudian dipaksakan menjadi 150 atau 200 penumpang yang bukan menjadi standar kelaikannya, maka itu akan tentu saja nantinya akan menyebabkan kecelakaan. Banyak juga kecelakaan ini terjadi karena kondisi cuaca. Kalau kita tonton misalnya film Titanic, itu karena kondisi cuaca yang kemudian menyebabkan dalam beberapa laporannya itu menyebabkan kapal itu terbelah karena cuaca yang sangat dingin, kemudian juga ditambah dengan human error karena sudah diperingatkan dalam beberapa laporannya, tetapi tidak diindahkan karena menurut nakhodanya itu kapal sangat-sangat kuat. Oleh karenanya hal-hal inilah yang menjadi penyebab kecelakaan di laut. Nah, untuk menjaga tentunya agar tidak terjadi kecelakaan lagi, maka dibentuklah ada namanya Mahkamah Pelayaran dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan. Kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengambil keputusan kecelakaan kapal yang tenggelam, terbakar, tubrukan yang mengakibatkan perusakan berat, kecelakaan yang menyebabkan jiwa terancam dan rugi harta benda, kapal kandas dan rusak berat, dalam upaya mengetahui sebab-sebabnya dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian standar profesi kelautan, serta mencegah kejadian yang sama, serta pembinaan dan pengawasan bagi tenaga profesi kelautan.
Nah, jadi itu yang menjadi wewenang dari Mahkamah Pelayaran agar apa? Agar tidak terjadi kecelakaan laut berikutnya. Oke, nah ini kemudian bagi uh, mereka yang ingin mendirikan perusahaan angkutan laut nasional, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah didirikan berdasarkan hukum Indonesia, kemudian memiliki modal dasar perusahaan minimal 50 miliar dan modal disetor minimal 12,5 miliar. Artinya ini bagi teman-teman yang masih jomblo, jikalau ingin mendapatkan jodoh yang kaya, maka carilah mereka yang ingin mendirikan perusahaan angkutan laut nasional. Kenapa? Karena minimal modalnya saja adalah 50 miliar dan modal yang disetor minimal 12,5 miliar. Kemudian syarat berikutnya, angkutan laut nasional ini harus berbendera Indonesia dan masuk dalam daftar kapal Indonesia, mendapat sertifikat pendaftaran kapal, dan seterusnya. Syarat berikutnya adalah sertifikat keselamatan dan keamanan kapal dari PT Biro Klasifikasi Indonesia. Dan syarat berikutnya adalah daftar awak kapal yang ada di dalam kapal itu adalah berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian syarat terakhir adalah SIUPAL, surat izin perusahaan angkutan laut, dan laporan perencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut kepada Dirjen Perhubungan Laut. Oke, kita kemudian membahas trinitas peran angkatan laut. Artinya peran angkatan laut di sini ada 3. Yang pertama peran militer, military role, yaitu menegakkan kedaulatan negara di laut via pertahanan dan penangkalan ancaman militer. Mereka TNI Angkatan Laut ini harus punya kekuatan siap perang, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. Peran kedua adalah peran polisionil, constabulary role, yaitu menegakkan hukum di laut. Mereka harus melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya. Kemudian peran yang terakhir adalah peran diplomasi, diplomasi role, yaitu unjuk kekuatan angkatan laut. Ini adalah peran tradisional angkatan laut yang harus mendukung kebijakan luar negeri pemerintah dalam mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan. Kemudian ada Bakamla. Bakamla ini adalah Badan Keamanan Laut. Tugasnya melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Fungsi dari Bakamla ada 7. Pertama, menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang kedua, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketiga, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang keempat, mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Kelima, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. Keenam, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang ketujuh, melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Jadi pada saat Kongres Maritim 2 di UGM Yogyakarta yang dilakukan atau dilaksanakan oleh para guru besar, saya termasuk menjadi salah satu presenter di dalam sesi paralel. Saya membawakan presentasi tentang
diplomasi dalam bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konflik laut, dan dipresentasikan secara bergiliran dalam sesi paralel bersama dengan para presenter lainnya. Namun dalam Kongres Maritim 2 ini difokuskan lebih utama kepada dua hal, yaitu pertama tentang bagaimana sampah plastik yang sudah begitu sangat masif ada di laut. Artinya apa? Dalam salah satu presentasi yang diungkapkan adalah bahwa ikan-ikan di Indonesia ini sudah ada di dalam perut-perutnya itu ada plastik. Nah, itu bagaimana terjadi? Ternyata dijelaskan bahwa plastik itu berasal dari pembersih-pembersih wajah kita yang kita gunakan itu, kemudian dari situlah plastik-plastik kecil yang ada untuk membersihkan wajah itu lari sampai ke laut, dan ke laut dimakan oleh ikan-ikan. Dan itu sudah dilakukan pembedahan ikan-ikan di laboratorium, beberapa laboratorium di Indonesia, dan sudah ditemukan ada plastik di sana. Itu yang pertama, dan itu menjadi bukan hanya perhatian kelautan Indonesia, tapi menjadi perhatian dunia karena dianggap sangat-sangat membahayakan bagi laut dan juga bagi manusia yang tentu nanti akan memakan ikan yang berasal dari laut. Kemudian yang kedua, fokus dalam Kongres Maritim 2 di UGM Jogja ini adalah tentang bagaimana Bakamla menerangkan bahwa mereka sangat kekurangan dalam alutsista. Jadi dalam hal pengejaran, dalam hal bagaimana melakukan tindakan preventif agar kapal-kapal pencuri ikan di Indonesia ini ataupun hal-hal lainnya dari unreported dan unregulated fishing yang terjadi itu susah dijelaskan, dalam arti bahwa mereka memiliki teknologi kapal artinya, tapi tidak sekencang atau secanggih daripada kapal-kapal pencuri yang ada, dan ini sudah dilaporkan dan sudah mulai terdapat perbaikan, walaupun sebenarnya Bakamla inginnya bahwa jumlah secara kuantitas dan secara kualitas, ingin agar Bakamla itu benar-benar dapat berfungsi tugasnya dalam menjaga perairan Indonesia. Jadi ada dua hal itu yang menjadi fokus pada Kongres Maritim 2 yang dilaksanakan di UGM, dan hasilnya ini dalam kesimpulan akhir sebagaimana pada Kongres Maritim 1 itu akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kemudian kita berlanjut pada data berikutnya, bahwa jumlah data kapal yang melintas di perairan Indonesia 25 April 2019 dari website Bakamla itu ada kapal kargo 2.331 kapal, kapal ikan 126 kapal, kapal tanker 1.518 kapal, kapal penumpang 513 kapal, kapal militer 16 kapal, dan kapal yacht 513 kapal. Ini menunjukkan bahwa lalu lintas kapal di perairan Indonesia sangat-sangat ramai. Artinya menjadi satu hal yang wajar karena Indonesia adalah negara yang memiliki
panjang pantai terpanjang kedua di dunia, ya. Jadi memiliki pantai terpanjang kedua di dunia, itu yang benar. Oke. Kemudian kita lewati, kita masuk ke halaman 9. Di sini ada tentang bagaimana laut itu harus wajib bebas dari 4 ancaman. 4 ancaman ini adalah kekerasan, navigasi, sumber daya laut, dan pelanggaran hukum. Kekerasan itu berarti harus bebas dari kekuatan bersenjata terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara, seperti pembajakan, perompakan, sabotase objek vital, peranjauan, dan aksi teror. Kemudian navigasi ditimbulkan dari kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, suar atau mercusuar, hingga membahayakan keselamatan pelayaran. Yang ketiga adalah sumber daya laut, bahwa bebas dari pencemaran, bebas dari perusakan ekosistem laut, dan dari konflik pengelolaan sumber daya laut. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pelanggaran hukum, harus bebas dari tidak dipatuhinya hukum nasional dan internasional seperti illegal fishing, illegal logging, dan penyelundupan. Oke, kemudian kita lanjut pada data berikutnya. Kita di sini ada istilah sovereignty and sovereign right, artinya kedaulatan yang dimiliki oleh negara yang memiliki pantai dan laut. Itu ada beberapa kedaulatan. Pertama, di 12 mil laut dari garis pangkal Indonesia memiliki kedaulatan penuh. Artinya apa? Negara berhak mengatur segala ketentuan hukum nasional. Garis pangkal itu ketika surut. Kemudian ada zona tambahan 24 mil laut dari garis pangkal. Itu jadi setelah 12 mil ada tambahan 12 mil ke depannya lagi, yaitu Indonesia memiliki hak berdaulat dalam bidang kepabeanan, kemudian sanitasi, perilaku dalam pemberdayaan hidup bersih agar manusia tidak bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya. Itu masalah sanitasi. Kemudian ada masalah imigrasi, itu kita hak berdaulat, dan masalah fiskal, yaitu pengelolaan kondisi ekonomi dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran. Artinya setiap kapal yang masuk dalam tambahan zona 24 mil ini harus diatur secara fiskal dalam penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif Indonesia 200 mil laut dari garis pangkal. Indonesia memiliki hak berdaulat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Eksplorasi seperti dalam explore, Windows Explore, dia mencari-cari. Eksploitasi itu mengeluarkan apa yang sudah diketemukan, sehingga misalnya awal-awalnya adalah mencari minyak, kemudian ditemukan ada sumber minyak di laut, dan kemudian dieksploitasi, artinya dikeluarkan minyak itu sehingga bisa digunakan untuk kepentingan negara. Kemudian terdapat landas kontinen 350 meter, yaitu Indonesia berhak untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam lautnya. Terima kasih.